Baik, jadi Anda jadi seorang database administrator, ya, butuh bukan hanya database management system, ya, DBMS, apakah itu Oracle, apakah itu MySQL, DB2, ya, apa MariaDB di PHP MyAdmin dan lain-lain. Tetapi juga mungkin Anda butuh database utility atau aplikasi-aplikasi pendukung. Ya, beberapa aplikasi itu sudah lengkap, ya. Oracle itu salah satu yang termahal. Misalkan Anda bisa dengan mudah mengidentifikasi kapan adanya transaksi yang banyak, yang sedikit, karena ada aplikasinya sudah masuk bisa ditampilkan dalam bentuk grafik misalkan. Tapi ada beberapa juga yang aplikasi bisa dilengkapi dan didukung oleh CASE, ya, Computer Aided Software Engineering, ya. Aplikasi komputer yang mendukung rekayasa perangkat lunak. Ya, aplikasi ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, yang sudah saya sampaikan videonya, misalkan untuk Toad Data Modeler itu salah satu yang cukup lama, ya. Kenapa saya masih pakai? Karena aplikasi yang lama itu masih cukup mendukung, ya. Juga nggak ada iklan, ya. Kalau pakai aplikasi sekarang, aduh, pusing, ya. Trial lah, mesti login lah, terus ada iklannya. Mending pakai yang versi lama saja, tetapi masih cukup untuk bisa mendukung kuliah kita, ya, database. Ini contohnya saya share. Bisa kelihatan? Ini Toad Data Modeler, ya. Maaf Pak, layarnya gelap, tidak terlihat. Nggak kelihatan? Yang lain gimana? Iya. Oh iya, ya. Sama Pak. Screen Sama sharing. Pak. Kok nggak bisa, ya? One person. Sebentar. Kok nggak mau? Nah, ada. Bisa lihat? Ada Pak. Oke. Ini Toad Data Modeler. Ya, jadi Anda bisa membuat apa sih tujuannya? Pakai case. Ya. Kan Anda mau bikin database. Anda bikin database awal. Anda mengidentifikasi mapping dari model dari ER. Terus Anda harus bikin normalisasi. Terus Anda harus bikin desainnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah optimalisasi. Terus Anda harus buat lagi logical dan physical. Lah kan kalau langsung pakai DBMS itu repot, ya. Anda harus pasang, bikin, terus bongkar lagi, desain lalu. Nah, itu salah satu manfaat, ya. Jadi Anda pakai aplikasi-aplikasi seperti ini supaya Anda bisa dengan cepat melakukan, misalkan pada saat normalisasi tadinya satu tabel, Anda dekomposisi menjadi lebih dari satu tabel, jadi 2 atau 3 tabel, bisa dengan mudah memanfaatkan ini, ya. Ini contohnya menggunakan Toad Data Modeler freeware. Ini bisa Anda download, nanti saya kasih linknya, ya. Ini contohnya. Misalkan kita bisa dengan mudah membuat model baru, ya. Misalkan database, ya, target database-nya ada pilihan-pilihan, Anda mau pakai database apa. Ingat, ya, yang namanya database itu beda-beda dalam misalkan penyebutan tipe data. Tuh, mulai dari Sybase, Postgres, Oracle. Saya mau pakai MySQL aja lah. Misalkan saya mau pakai MySQL versi
5 nih ya, target database-nya. Oke. Apa yang Anda lakukan? Ya tinggal bikin tabel saja. Tabel namanya misalkan di sini mahasiswa ya. Anda tinggal nama tabelnya, entity name-nya, atau ini akan sangat memudahkan Anda untuk bikin apa itu mapping dari IR. Tinggal add apa ini? Add atribut ya. Atributnya key misalkan, unik, nama atribut, NRP, tipe datanya misalkan karakter, NRP Anda itu berapa sih? 8 ya? 8 terus oke. Ya, ini ada NRP, langsung tambah lagi add misalkan not null, nama mahasiswa ya, tipe datanya karakter misalkan panjang 50 ya, not null. Oke, tambah lagi add misalkan cukup dengan apa ya, alamat misalkan 50. Oke, ada tambah lagi misalkan apa, tanggal lahir ya. Tipe datanya Anda silakan pilih tanggal lahir, jangan karakter ya, Anda pilih date nih, date ya, date tanggal lahir. Oke. Misalkan kita punya ini NRP, nama mahasiswa, alamat ya. Kalau mau dibenerin tinggal di edit, klik alamat mahasiswa misalkan ya. Oke. Tinggal di oke. Dah jadi tabelnya ya. Tabel bisa dilihat, bisa dengan mudah kita akan melihat ini apa. Ini adalah tabel logik. Kalau tabel fisiknya kita bisa melihat di view. Saya mau melihat apa? Saya mau melihat misalkan physical view. Tuh lihat, ini physical view. Ini physical view, ini logical view. Ini logical view. Paham? Ingat, tahapan dalam database lifecycle yang harus Anda pahami adalah Anda bisa melihat logical dan physical view dengan mudah. Logical itu akan mengidentifikasi atribut apa saja yang Anda butuhkan dan sesuai dengan model, dengan IR. Physical view akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana nanti cara dia misalkan untuk menampung data. Ya. Mana yang primary key, mana yang not null, panjangnya berapa, tipenya berapa. Logical nggak bisa lihat itu dan memang tidak perlu. Ya, tapi ini kita sudah pakai physical view. Saya mau tambah lagi misalkan tabel baru. Ya, klik tabel, simpan di sini, klik 2 kali, keluar tabelnya misalkan kuliah. Ya. Add, tambah apa? Tambah atribut atau tambah field. Ya, atributnya key, not null ya. Jadi primary key. Nama misalkan kode kuliah. Kode kuliah misalkan ada 10. Ya, oke. Ada tuh pakai tanda kunci, berarti ini ada primary key. Add, tambah lagi satu, not null, atribut SKS. Tipe data misalkan integer. Mana integer? Integer. Kenapa? Supaya SKS-nya bisa dihitung. Harus pakai not null. Oke. Sudah ada 2. Kode kuliah SKS. Oke. Dah jadi. Satu mahasiswa itu ngambil satu kuliah atau banyak kuliah? Ya, banyak kuliah, berarti relasi antara mahasiswa dengan kuliah itu 1 ke banyak. Pilih yang ini. Ya, yang ini, identifying relationship, 1 ke banyak. Klik, Anda klik di mahasiswa, Anda tarik ke kuliah. Ini 1 ke banyak.
Tapi ternyata mahasiswanya itu banyak. Kalau ini kan no problem kan ya, tidak perlu Anda bikin tabel baru. Lah sekarang kuliah saya banyak mahasiswanya, ya. Tapi ternyata satu mahasiswa itu ngambil banyak kuliah juga, berarti banyak ke banyak ya. Jangan pakai satu ke banyak. Delete, kita pakai banyak ke banyak, M ke N, tarik sini, tuh langsung dibuatkan tabel baru. Ini akan sangat mempercepat. Anda nggak perlu pusing-pusing bikin tabel baru lagi. Tinggal ganti saja namanya. Ya. Entity misalkan MHS kuliah. Semuanya di sini primary key, di sini jadi foreign key. PFK itu foreign key. Di sini primary key jadi foreign key. Ini contoh. Kenapa kita biasakan pakai kakas, ya? Anda bisa ngutak-ngatik. Tadi misalkan satu ke banyak, salah, delete aja ganti. Jadi banyak ke banyak bisa dengan mudah, dengan cepat. Itu tujuannya. Paham? Ya, alat bantunya. Nah nanti kalau Anda sudah beres, Anda tinggal pilih generate script. Generate script itu apa? Nanti dia akan bikin SQL-nya. Jadi Anda tidak perlu mengetik SQL untuk desain ini. Sudah dibantu sama aplikasi. SQL-nya biasanya dalam bentuk teks, lalu tinggal di copy, ya, tinggal di paste nanti misalkan di aplikasi MySQL, lebih cepat, ya. Jadi mapping dari model sampai dengan beres normalisasi sampai dengan siap dipakai diimplementasikan, itu bisa dibantu memanfaatkan case, ya. Mungkin Anda mau ubah relasinya, mungkin Anda mau tambah, mau kurang, mungkin Anda mau menyatukan karena ternyata ada beberapa atribut di beberapa tabel yang mirip atau sama sehingga bisa disatukan dalam satu tabel supaya lebih optimal nanti dalam melakukan transaksi. Ya, bongkar pasangnya bisa dengan mudah dibantu memanfaatkan case. Nah, ini versi yang harus di-download, versi yang harus di-install. Nah, kalau sekarang kan banyak yang bisa langsung online ya. Ini salah satu contohnya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini ERD DB Designer. Bagaimana cara bikinnya? Mirip sekali dengan yang tadi saya lakukan. Ya. Saya misalkan di sini bikin ini perpustakaan. Relasi antara siswa dengan buku, banyak siswa pinjam banyak buku, berarti ini akan dibikin. Ininya relasinya. Bisa langsung. Ini adalah daftar ininya. Daftar tabel dan daftar field, tipe field, panjang serta deskripsinya. Lihat ini ada PK. PK itu primary key, ya. Lalu di sini ada ID siswa, ada ID buku. Ini adalah foreign key. Kita bisa lihat view-nya itu pakai misalkan simple view. Cuma dilihat tabelnya doang. View-nya bisa dilihat physical relationship. Ya, cuma memperhitungkan primary dan foreign atau juga melihat detail view. Anda bikin ini menggunakan DB Designer, lalu Anda bisa ekspor. Ekspor apa?
SQL-nya, query-nya, Anda nggak perlu ngetik lagi, tinggal diekspor. Salah satu keuntungan kita memanfaatkan case dari aplikasi database itu adalah kemudahan kita untuk melakukan ekspor dan impor. Ya, kayak dagang aja ya. Ekspor itu biasanya kalau aplikasi case, Anda nggak perlu lagi ngetik create, ya terus ketik fieldnya satu-satu, terus Anda harus mendeskripsikan foreign key, parameter, nggak perlu lagi. Tinggal di generate, bikin, copy, paste, dah beres. Mempercepat pekerjaan Anda sebagai seorang database designer. Oke. Itu manfaat dari Anda menggunakan Kakas Case ya khususnya. Banyak pilihan. Kalau tadi misalkan untuk yang diinstal itu ada data modeler, ada yang namanya Erwin ya, bukan nama orang ya, Erwin. Maksudnya adalah Entity Relationship for Windows. Ada masih banyak lagi. Ya, untuk yang online, Pak, saya males install, mau pakai yang online lagi, silahkan. Ada beberapa pilihan. Ya, ada yang ya ini yang sering saya pakai ya, DB Designer. Kalau Anda mau ya ini cari ya silahkan, masih banyak yang lain. Ya, cari yang ada gratisnya. Ini berbayar, tapi juga ada yang gratis. DB Designer gratis, tapi cuma bisa nge-save online itu 2 skema. Lebih dari 2 skema Anda harus ikutan yang versi bayarnya. Jadi untuk latihan ini Anda bisa bikin. Ya, bisa Anda lakukan setelah kuliah ini. Baik. Di materi kuliah itu ada studi kasus, ya, membuat skema, mulai dari memanfaatkan case sampai dengan skemanya bisa di-generate dan dipakai di PHP MyAdmin, lalu Anda bisa buat transaksi. Nah, transaksinya ini saya kasih contoh saja, ada jadi latihan kuliah, ada basis data kuliah, tabelnya dosen, kuliah, mahasiswa. Ya, ini contoh saja. Anda bisa bikin transaksi di sini. Ini adalah dari DB Designer-nya. Bagaimana Anda seorang database designer misalkan database administrator bisa mengidentifikasi tabel-tabel dan relasinya sehingga Anda bisa membuat query dengan cepat. Salah satu modal Anda itu adalah pemahaman terhadap database description. Jadi kayak keterangan mengenai database-nya. Anda tidak bisa bikin query kalau Anda tidak paham ini. Tetapi juga tidak cukup hanya menggunakan desainernya, ya. Misalkan di sini mahasiswa berrelasi dengan mahasiswa kuliah, berrelasi dengan misalkan kuliah. Nah, kita harus paham dengan struktur dari database-nya, punya tabel apa saja. Nah, dari struktur itu Anda harus bisa bikin sebuah report mempermudah Anda yang namanya data dictionary alias kamus data. Bikinnya bagaimana? Gampang sekali, tinggal klik saja. Tabelnya mana yang ingin Anda buat, Anda tinggal klik data dictionary. Kamus data, ya, udah beres. Ini adalah kamus data. Saya waktu kuliah itu menyebutkan Anda harus paham mengenai field, mengenai tipe, mengenai
apa itu panjangnya, tetapi juga Anda harus paham indeks apa yang bisa dimanfaatkan untuk tuning SQL misalkan. Ya, nah di sini indeksnya juga disebutkan. Ini semua tabel. Tipe indeksnya ada, ini misalkan B3, kolomnya ada, tipenya ada. Anda bisa bayangkan kalau satu database-nya itu ada misalkan 15 tabel ya, masing-masing tabelnya ada sampai belasan field. Nah, ini menjadi kamus data yang bermanfaat baik untuk membuat query, baik untuk memahami struktur data dari basis datanya, dan juga untuk membuat query yang optimal. Ini data dictionary. Ya, itu jadi modal Anda. Pak, saya keterima kerja jadi database administrator. Database-nya udah jadi, tinggal pakai. Gimana cara memahaminya? Satu, desainnya seperti apa? Tadi ya, di database designer. Lalu, data dictionary-nya seperti apa? Dua hal itu menjadi modal untuk Anda membuat dan memperbaiki yang namanya query. Nah, itu ya. Selanjutnya function yang akan kita fitur yang akan kita pelajari adalah export import. Export import. Kalau tadi export import itu adalah ekspornya teks SQL untuk create database. Kalau di PHPMyAdmin, export importnya itu sama teks dan sebetulnya bukan hanya teks ya. Database untuk apa? Untuk backup, bukan hanya untuk create saja. Kalau mau backup, kita pakai export. Kita sudah bahas backup ya di pertemuan yang lalu. Gimana caranya backup? Backup dilaksanakan. Misalkan saya mau mengekspor tabel dari ini nama database-nya. Saya mau misalkan ekspor metodenya mau mana? Mau quick, mau cepat, atau mau kustomisasi? Saya mau kustomisasi. Saya mau pilih semuanya. Semua struktur data dari tabelnya. Ini ya, misalkan Anda bisa pilih-pilih, silakan mulai dari objek, mulai dari log, bisa Anda setting di sini. Kalau mau quick, tinggal pilih format ya. Lalu Anda tinggal pilih klik go. Pada saat Anda klik go, ini nanti akan langsung akan di-download. Ini filenya adalah file text. Ya. Anda bisa di-save di mana saja ya, di tempat backup. Apa yang Anda save bukan hanya struktur datanya, tetapi data dari tiap tabel, isi data, isi record. Kalau Anda sudah beres, di-download alias di-backup, ya, misalkan database-nya crash, atau mungkin ada kesalahan sehingga Anda ingin datanya balik lagi ke data yang sudah Anda backup, Anda tinggal import data yang tadi Anda ekspor. Ya. Jadi kalau harddisknya rusak, ya nyimpen backupnya jangan di harddisk yang sama ya, di harddisk yang berbeda atau di cloud computing. Ini biasanya disimpan dalam bentuk zip ya, isinya itu kalau di unzip itu adalah file text. Oke. Cuma itu saja
materi kita hari ini. Ya. Jadi yang pertama adalah Anda sebagai seorang DBA harus paham aplikasi baik yang gratis maupun berbayar, baik yang offline maupun online, baik yang pakai web atau enggak, supaya pekerjaan Anda tambah gampang, tambah cepat selesai, tambah mudah diperbaiki, tambah mudah untuk mengukur apakah ini sudah optimal atau belum. Ya, nanti kita akan pelajari tuning setelah UTS. Ada optimalisasi, lebih cepat, tapi lebih cepat lebih baik. Mereknya apa saja? Itu contoh-contoh ya, saya tidak memaksakan kehendak. Kalau Anda punya pilihan yang lain silahkan. Yang kedua adalah memahami yang namanya database ya. Misalkan Anda tadi ya langsung disuruh bikin database kerja misalkan, ya Anda harus paham desainnya seperti apa. Anda paham relasi antar tabel. Anda paham kompleksitas dari database-nya. Tidak cukup hanya itu, ya karena dalam desain itu tidak kelihatan misalkan indeksnya. Anda bisa pakai data dictionary. Oh, indeksnya ada. Oh, pantesan ini bermasalah karena ternyata indeksnya nggak ada. Misalkan, berarti Anda bisa melakukan perbaikan untuk database. Dan yang terakhir adalah backup database. Backup database bisa memanfaatkan fitur ekspor dan impor. Umumnya ya, saya belum pakai semua merek database, istilahnya adalah bukan backup, tapi impor dan ekspor. Ya, tapi tujuannya adalah untuk backup basis data. Oke, itu ya materi kita hari ini.